Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nuryadi, panggil saja Kak Nuryadi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri Tempur Sari. Sebenarnya banyak sekali yang ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri Tempur Sari, diantaranya Pramuka, OSTB, English Club, terus ada marching band, ada ekstrakurikuler band, sama ekstrakurikuler lingkungan hidup. Nah, situ. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan dua ekstrakurikuler, diantaranya yaitu Pramuka dan OSTB yang menjadi ekstrakurikuler wajib. Nah, maksudnya ekstrakurikuler wajib itu gimana? Nah, di sini semua siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu ekstrakurikuler Pramuka. Nah, pasti tidak akan asing lagi ya nama Pramuka buat kalian, karena Pramuka sudah mulai diperkenalkan mulai dari tingkatan SD, SMP maupun SMA atau SMK. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan Pramuka yang ada di SMK Negeri Tempur Sari. Mungkin ada pertanyaan, nah apa sih Kak Pramuka yang ada di Tempur Sari itu kegiatannya seperti apa Kak? Nah, makanya nanti diikuti ya video ini sampai habis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Gudep ya. Nah, kalau satuan di Pramuka itu namanya Gudep. Nah, untuk SMK Negeri Tempur Sari sendiri mempunyai nama yaitu Gudep Gajah Mada dengan satuan terpisah yaitu Putra dan Putri. Nah, untuk Putra yaitu dengan nama Ambalan Sudirman dengan nomor Gudep 13071. Sedangkan untuk Putri yaitu Fatmawati dengan nomor Gudep 13072. Nah, itu kan secara berdirinya Gudep. Jadi Gudep mulai dibentuk mulai dari sama seperti berdirinya sekolahan atau SMK, yaitu tahun 2004. Nah, tahun 2004 masih belum ada namanya Gudep Gajah Mada. Nah, Gudep Gajah Mada baru tercetus sekitaran tahun 2016 itu kalau nggak salah ya, namanya Gajah Mada itu baru dicetuskan itu. Nah, setelah dicetuskan nama Gajah Mada, banyak sekali perubahan atau rombakan yang ada di Gudep Gajah Mada. Di antaranya yaitu bed yang dulu sama yang bed sekarang itu berbeda. Nah, seperti yang kalian lihat, bed yang ada sekarang atau logo itu seperti berikut. Nah, ini ya akan saya jelaskan satu persatu nantinya. Nah, untuk yang pertama, nah di sini ada logo tunas kelapa ya, tunas kelapa. Nah, tunas kelapa sendiri adalah logo dari Pramuka atau inti dari Pramuka itu sendiri. Lah, kenapa Kak aku harus segi 5? Nah, ini akan saya jelaskan lagi. Kenapa kok segi 5? Ini segi 5 yaitu seperti Pancasila. Nah, kita dari Gudep Gajah Mada berpedoman kepada Pancasila. Nah, di situ ya. Terus kenapa kok ada sayapnya Kak di situ? Nah, sayap itu melambangkan bahwa kita dari Gudep Gajah Mada itu mempunyai cita-cita yang tinggi lah. Untuk menggapai cita-cita yang tinggi, setinggi langit ya, kita harus menggunakan sayap. Nah, di situ juga ada jumlahnya. Nah, di situ sayapnya ada jumlahnya berapa? 10. Nah, 10 itu melambangkan dari Dasa Dharma itu sendiri ya. Terus kok warnanya harus biru Kak? Nah, biru ini kita ambilkan dari daerah kita yang dekat dengan area atau dekat dengan laut. Selain itu juga biru melambangkan yaitu kedamaian. Nah, kenapa bintang Kak? Nah, bintang sama. Bintang itu di dalam Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa.
Jadi kita berpedoman kepada Pancasila juga. Terus di situ ada garis-garis hijau berwarna hijau 3. Nah, artinya bahwa dari Gudeg Gajah Mada sendiri yaitu berpegang pada Trisatya. Dengan melengkung berarti daerah kita juga seperti itu. Daerah kita banyak pegunungannya. Nah, warnanya hijau. Nah, warna hijau adalah melambangkan kesejukan. Jadi, harapan kita dari pengurus ataupun dari pembina untuk Gudeg Gajah Mada ini kedepannya kita bisa menjadikan Gudeg Gajah Mada ini semakin maju lah ya di situ. Nah, ada kerisnya Kak. Nah, keris. Nah, keris ini sebenarnya adalah pusaka ambalan yang kita punya. Itu kalau ditanyai orang lain, pusaka ambalan dari SMK Negeri Tempur Sari atau Gudeg Gajah Mada apa? Nah, keris. Nah, kenapa kita ambil keris? Karena keris adalah pusaka dari Gajah Mada sendiri, ataupun keris itu adalah pusaka dari tanah Jawa, karena kita hidup di Jawa juga. Itu sejarahnya untuk simbol ya, atau lambang atau logo. Nah, di situ ya. Kita lanjut gini. Kak, kok di pramuka itu sangat membosankan ya? Nah, jangan salah. Sebenarnya di pramuka itu tidak akan membosankan jika kalian bisa menikmatinya. Justru kalau kalian bisa mengambil ilmu-ilmu yang ada di pramuka, maka kalian akan menjadi orang. Maksudnya menjadi orang, kalian akan gimana ya, karakter dari kalian itu sendiri akan terbentuk. Pendidikan karakter ya, karakter, sifat yang menjadi orang disiplin dan sebagainya, pasti dasar dharma sudah hafal. Nah, makanya tuh kegiatannya kok membosankan? Tidak. Nah, tidak. Jadi ada beberapa kegiatan pramuka. Sebenarnya kegiatan pramuka itu menyenangkan kok, tidak membosankan. Kata siapa membosankan? Nah, hanya kalian sendiri yang mungkin merasa cenderung kegiatannya pramuka kok begini aja. Nah, di SMK ini tidak seperti itu. Jadi kegiatannya pramuka itu banyak sekali. Jangan salah, mungkin pramuka hanya PBB Kak. Oh, enggak. Pramuka hanya menghafalkan dasar dharma. Enggak, ternyata banyak sekali. Ya, ini nanti akan kakak jelaskan. Ada beberapa kegiatan yang misalnya hiking, ya, rappelling, nah banyak. Terus ada yang namanya jelajah alam. Nanti ada yang namanya bakti sosial. Terus sekarang era digital. Nah, era digital kita bisa membuat desain, misal pioneering kreasi dan lain sebagainya. Banyak kok kegiatannya. Jadi jangan takut kalau di pramuka itu membosankan. Nah, ini adalah ada buktinya, beberapa bukti ya dari Gudeg Gajah Mada yang pernah diraih, prestasi yang pernah diraih dari Gudeg Gajah Mada. Ini ada ya. Nah, prestasi yang pernah diraih oleh Gudeg Gajah Mada. Nah, saya terangkan ini ada beberapa tingkat kecamatan. Nah, tingkat kecamatan saja kita pernah meraih kejuaraan, juara 1 lomba pioneering tahun 2019. Oh, mohon maaf, ini juara 1 lomba pioneering tahun 2018 sebenarnya ya. Di tahun 2018 yaitu kita mengikuti kegiatan Dian Pinsat, mengikuti lomba pioneering kreasi. Nah, di situ bukan hanya juara 1 saja, tapi juara 2 kita ambil juga. Ini sama waktu kegiatan Dian Pinsat. Terus ada lagi, jangan khawatir, tingkat kecamatan masih ada. Nah, di sini ada juara 1, 2, 3 lomba pioneering kreasi tahun 2019, baru kemarin waktu peringatan kemerdekaan. Jadi tiga-tiganya kami borong ya. Jadi sebenarnya mengasihkan kok kalau kejuaraan, banyak kejuaraan yang bisa kita peroleh. Nah, ini kok pioneering saja Kak? Ada. Nah, jangan khawatir, masih ada. Nah, juara 1, 2, 3 lomba desain grafis. Nah, desain grafis bisa diikutkan pramuka, makanya jangan sampai salah bahwa kegiatan pramuka itu monoton begitu saja. Ini kita sudah mengikuti kegiatan lomba desain grafis
dan juara 1, 2, 3 tahun 2019, sama seperti yang di atas. Waktu pioneering kreasi ya di situ. Terus ada ini juara 1, 2 lomba teknologi tepat guna tahun 2019, sama. Ini ketika memperingati hari kemerdekaan yang ke-74 ya. 74. Nah, di sini ini adalah sebagai bukti bahwa kegiatan pramuka itu tidak monoton di PBB dan lain sebagainya. Jadi jangan merasa bosan kalau kalian belum tahu dalamnya yang sebenarnya di pramuka itu seperti apa ya. Nah, jangan salah, tingkat kabupaten juga dapat kita ya. Ini dia tingkat kabupaten. Nah, juara 1 lomba pentas seni tahun 2019. Nah, sebenarnya juara 1 lomba pentas seni tahun 2019 ini mengusung tema yaitu sejarah berdirinya gudeg. Nah, kita juga begitu. Waktu tampil, nah ini kakak cerita sedikit ya. Waktu tampil di MAN ya, itu latihan gabungan dengan sekolah-sekolah yang menyelenggarakan adalah Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Lumajang. Nah, di situ kita tampil dengan maksimal, maksudnya maksimal kita menceritakan yang sebenarnya berdirinya gudeg itu seperti apa. Di yang awal, mulai awal gimana, ada penolakan dan lain sebagainya. Terus ada ajakan dari temen tapi ada yang nggak mau untuk mendirikan. Jadi keluh kesahnya di situ waktu ketika pensi itu semua ada. Jadi ceritanya mulai awal berdirinya sampai sekarang menjadi sukses. Kenapa kita mengambil kacamata? Tahu kan? Sumpah Palapa. Nah, kakak jadi ingat. Sumpah Palapa itu berisi seperti itu. Nah, jadi inti dari Sumpah Palapa kan untuk menyatukan Nusantara. Sama Gudeg Gajah Mada dari SMK Negeri Tembursari yaitu untuk menyatukan pramuka-pramuka yang ada di Kecamatan Tembursari, yaitu menjadi satu. Jadi tidak terpisah-pisah gitu. Maksudnya seperti itu. Dengan cara melakukan kegiatan mungkin latihan gabungan dengan sekolah-sekolah yang lain seperti itu ya. Ya. Terus ini ada beberapa dokumentasi dari pramuka. Nah, ini kegiatan awal ini berarti kegiatan penerimaan peserta didik baru atau tamu penegaknya, tamu tegak. Ini sebelum menjadi anggota penegak, kalian menjadi calon anggota penegak atau tamu tegak. Ini ada. Ini ya, banyak sekali sebenarnya yang mengikuti. Nah, yang baris sendiri ini bukan dihukum, tapi ini adalah Dewan Ambalan yang mengurus administrasi atau kegiatan yang ada di Dewan Ambalan Gudeg Gajah Mada. Ini sebenarnya satuan terpisah ini artinya. Nah, ini ya kegiatan upacara ketika pembukaan kita itu diwajibkan untuk bisa disiplin. Nah, ini ya yang bawah sendiri pojok ini adalah dari pelantikan. Jadi ketika pelantikan pusaka ambalan akan dikeluarkan dan pusaka ambalan itu disakralkan, tidak boleh semua orang itu memegang ya gitu. Jadi harus orang-orang tertentu yang mungkin suci ya intinya. Nah, tuh. Di sini ada lagi. Nah, ini adalah kegiatan bakti sosial yang kita selenggarakan di SD Taman Sari Bawah. Nah, tepatnya SD Laskar Pelangi. Mungkin ada yang tahu, mungkin ya. Di sini kita melaksanakan bakti sosial, kita membantu sebisanya. Dari teman-teman juga ikut membantu juga nih. Terus ini, nah ini adalah anggota Dewan Ambalan yang ada di Gudeg Gajah Mada angkatan dulu ya. Nih. Nah, ini adalah proses pembukaan pendidikan dan latihan Gudeg Gajah Mada. Tepatnya ada di Desa Taman Sari Bawah, Desa Kaliuling, Dusun Taman Sari Bawah. Ini yang ada di pojok atas ini ya. Nah,
Ini adalah prosesi serah terima jabatan dari pengurus lama ke pengurus baru. Jadi ketika ada upacara-upacara penting, maka yang namanya pusaka ambalan itu akan dikeluarkan. Nah, tuh. Nah, ini dulu lomba pioneering tahun 2018 dan kita untuk putri itu meraih juara 1 dengan membuat perahu, pioneering kreasi perahu ya. Ini kalau untuk yang laki-laki juara 2 dengan membuat pioneering kreasi merak. Nah ini contoh dari pioneering kreasi. Nah ketika kita melakukan tali temali, nah ini sudah ilmu. Nah ilmunya di mana kak? Ilmu dari pioneering itu bisa kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misal kita mau membuat jembatan, bisa kita terapkan kalau kita mempunyai keahlian pioneering. Dan semua harus bisa pioneering itu untuk anggota pramuka. Nah tuh ini, nah saat ini saya akan menerangkan OSTB ya. OSTB, apa sih kak OSTB itu? Nah, OSTB itu adalah organisasi siswa tanggap bencana yang didirikan oleh BPBD Kabupaten Lumajang. Nah, ini setiap tahunnya melaksanakan kayak semacam jambore ya, jambore pergelakan akbar, yaitu jambore OSTB. Di situ banyak sekali lomba-lomba. Nah, OSTB juga menjadi ekstra wajib. Kenapa? Karena semua orang harus mengetahui caranya ketika ada bencana, itu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan ketika ada bencana, ataukah diam di tempat ketika ada gempa bumi, apakah kita akan diam di tempat atau lari atau gimana, itu nantinya akan dijelaskan di OSTB. Makanya kenapa OSTB menjadi ekstrakurikuler wajib ya di situ, karena semua siswa harus mampu mengetahui situasi dan kondisi ketika ada angin, misal ada banjir, ketika kalian sekolah ada banjir, apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian selamatkan terlebih dahulu. Nah itu ada semua di OSTB. Makanya kenapa nanti OSTB ini wajib diikuti oleh semua peserta dengan kader-kader yang sudah dibawa ke perlombaan. Jadi mereka sudah mengetahui lah apa yang harus dilakukan, apa itu mitigasi, apa itu prabencana, terus bencana. Jadi banyak sekali. Nah di situ kita harus mengetahui berapa tentang bencana. Bencana bukan hanya bencana alam saja, tapi banyak. Ada bencana alam, ada bencana sosial, ada dan bencana non alam. Ini ada keterangannya semua, nanti ada di OSTB. Nah makanya kenapa diwajibkan tuh ya. Terus di sini, nah prestasi apa saja sih prestasi yang ada di OSTB yang ada di SMK Negeri Tembursari ini? Nah ini bisa kalian lihat, yaitu juara 1 lomba PPGD Putra tahun 2019. Baru kemarin kita dapatkan juara 1 selama 5 tahun. Bukan juara 1 saja, tapi juga mendapatkan juara 3 umum putra ya tahun 2019. Jadi sebenarnya dari kisah OSTB sendiri, dulu mulai dari awal berdirinya OSTB sudah 5 tahun ini baru kita mendapatkan yang namanya kejuaraan. Padahal lombanya banyak banget ya, tapi kita baru dapat setelah 5 tahun. Jadi ketika kita berusaha, jangan sampai kita menyerah. Intinya seperti itu. Kita harus tetap berusaha. Apa sih kelemahan kita dari tahun kemarin, apa sih kelemahan dari kita dari tahun kemarin, kita lengkapi untuk tahun berikutnya, sehingga kita dapat memperoleh atau memetik hasil yang baik. Nah situ ya. Ini ada beberapa dokumentasi dari OSTB ya. Ini ketika
kita mendapatkan piala. Oh iya, ada cerita juga ya. Jadi seperti ini. Dulu ketika saya mau berangkat STB, nah anak-anak itu mempunyai nazar. Nazarnya apa? Kalau nanti membawa pulang piala satu saja, maka akan melakukan cukuran massal dengan semua anggota OSDB yang ada di SMK Tempur Sari, maksudnya di yang ikut lomba ya, itu cukur cepak atau gundul. Nah, 321, bayangkan saya jeleknya gimana, nanti akan ada fotonya ya. Nih, nah ini sampai dibuat kayak bingkai-bingkai sama anak-anak after dan before. Sebelumnya, before-nya itu rambutnya panjang-panjang semua, setelah dipotong, lucu juga ternyata ya. Ya, ini adalah cerita kenang-kenangan kita di OSDB. Kita mempunyai nazar sebenarnya. Ini anggota OSDB atau pengurus OSDB yang tahun 2019 yang bisa membawa pulang. Nah, ini kelihatan kan fotonya? Ya Allah, astagfirullah, dan mohon maaf ya kalau fotonya agak jelek sedikit. Udah, itu sekilas. Terima kasih. Nah, demikian perkenalan dari ekstrakurikuler Pramuka dan STB. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.